Kembali di Anju Sore, pemirsa, massa buruh kembali berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya laju kendaraan di depan gedung DPR menjadi tersendat. Ratusan buruh dari berbagai elemen memenuhi badan jalan di depan gedung DPR Jakarta menggelar aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menggelar orasi serta membentangkan spanduk berisi tuntutan. Selain menolak Undang-Undang Cipta Kerja, mereka juga meminta SK Gubernur di sejumlah daerah terkait upah minimum dibatalkan. Aksi demo juga mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Pertama adalah tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal Omnibus Law yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi akibat gugatan dari kami seluruh pekerja Indonesia bahwa Omnibus Law harus dibahas ulang. Dengan kata lain dia cacat formil. Akibat aksi demo, arus lalu lintas di depan gedung DPR menjadi tersendat. Para pendemo juga diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Iwal, Iriansah, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM memeriksa Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin terkait keberadaan kerangkeng manusia di rumahnya. Dalam pemeriksaan itu, Komnas HAM membawa sejumlah bukti terkait dugaan perbudakan modern dan korban tewas dalam kerangkeng tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Senin siang mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk memeriksa tersangka kasus korupsi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin terkait ditemukannya kerangkeng manusia di rumahnya. Dalam pemeriksaan ini, Komnas HAM membawa sejumlah dokumen dan barang bukti untuk dikonfirmasi kepada tersangka, seperti sejarah adanya kerangkeng tersebut hingga hilangnya nyawa penghuninya. Hasil pemeriksaan nantinya akan dijadikan bahan untuk diuji kembali dengan beberapa ahli seperti TPPU dan perbudakan modern sebelum akhirnya menerbitkan rekomendasi atas kasus ini. At the moment saat itu kurang lebih 52 orang. 52 orang. Kurang lebih ya. Itu dokumen yang ada yang tercatat begitu. Nah, kalau soal kondisi dan sebagainya seperti yang sudah kami bilang sebelum-sebelumnya, kami menemukan adanya kekerasan. Ya, kekerasan, bentuk kekerasan, pola kekerasan, sampai alat kekerasannya. Termasuk juga bagaimana constraint waktunya. Termasuk juga ada yang hilangnya nyawa. Gitu. Kalau kemarin, Sabtu Minggu kemarin dibilang lebih dari 1, ya, terus sekarang dibilang 3, gitu. Sebenarnya angka 3 itu angka Sabtu kemarin itu, yang kami bilang lebih dari 1. Dan saat ini kami sedang mendalami lagi, karena potensial. Penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara yang ditangkap KPK membuat heboh warga. Kerangkeng tersebut diakui merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Namun sejumlah pihak meragukan pengakuan warga tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah minibus terbakar diduga akibat korsleting listrik. Beruntung 2 penumpang yang merupakan ibu dan anak berhasil menyelamatkan diri. Video amatir ini merekam detik-detik saat satu unit minibus terbakar di Jalan Gaharu Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Asap mengepul dari bagian kap, sementara kobaran api muncul dari bagian bawah mobil. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun saat warga menyiramkan api ke mobil yang terbakar, asap justru semakin besar dan menyebar ke jalan raya. Beruntung 2 penumpang, ibu dan anaknya, berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Pertama mobilnya mogok sebelum simpang. Begitu mogok, di starter dia hidup. Baru kami tengok depannya ada percikan api. Ada percikan api, kami stop. Begitu korban ini turun kan tadi, begitu turun api udah nyamber ke mobil. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil yang terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus terbakar di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat pagi tadi. Penyebab kebakaran diduga akibat adanya arus pendek listrik di kendaraan tersebut. Api membakar sebuah minibus di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat pagi tadi. Beruntung, kondisi lalu lintas di lokasi kebakaran sepi. Sejumlah petugas dan 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin dan langsung membesar.
Adapun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara mobil minibus ini dibawa petugas unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk dilakukan penyelidikan. Kendaraan karyawan satu perusahaan, jadi sopir pribadi, sopir pengemudi, sopir, dan ada beberapa karyawan. Total berapa orang nih dalam mobil? Kurang lebih ada 3 orang, 4 orang berikut pengemudi. Video seorang pria mengamuk di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara viral di media sosial. Polisi menyerahkan 11 pemerkosa anak berusia 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh ke jaksa penuntut umum. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Anyus Sore.